Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adilatri Ayu Nintias dari kelas BC1 NIM 220407011 nomor absen 20 akan membawa materi tentang bencana alam tanah longsor. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Nah, apa itu tanah longsor? Pengertian tanah longsor atau yang sering disebut gertahan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa, batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya longsor. Yang pertama, curah hujan tinggi. Hujan lebat yang turun pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang mekar akan air yang masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Yang kedua, lereng terjal. Proses pembentukan lereng atau tebing terjal adalah lewatnya angin dan air di sekitar lereng yang berdampak pada pengisisan lereng tersebut. Pengisisan inilah yang biasa menjadi penyebab longsor. Yang ketiga, tanah kurang padat serta tebal. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Erosi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air, permukaan, atau air hujan. Air yang menggerus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan menjadi tanah longsor. Yang keempat, pengisisan tanah. Erosi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang yang mengerus lereng tanah. Air yang menggerus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan menjadi tanah longsor. Selanjutnya, upaya penanggulangan bencana tanah longsor. 1. Menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan tersering di kawasan lereng. Yang ketiga, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Yang keempat, pembuatan bangunan menahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Yang kelima, penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, diantaranya diseling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air. Yang keenam, regulasi daerah rawan longsor. Meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian besar. Yang ketujuh, warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana.